Pramuka. Apa kabar kakak dan adik-adikku seluruh anggota Pramuka? Bertemu lagi dengan saya, Budi Andrian dari Potir Cabang 09 Kuayang, Kuarda Bengkulu. Hari ini kita akan coba mengulang kembali apa aja tingkatan-tingkatan dalam gerakan Pramuka itu dan apa aja urutannya. Dan kenapa yang namanya siaga, penggalang, penegak, dan bertega. Ini kita akan coba membahas kenapa penggalang siaga, kenapa penggalang, kenapa penegak, dan kenapa namanya pendega. Tentang hal ini mungkin sudah pernah kita dengar atau pernah kita baca dari beberapa artikel dan buku. Hari ini saya coba memberikan kembali, berbagi kembali, dan saling mengingatkan kembali tentang apa itu siaga, apa itu penggalangan, apa itu penegak, dan bagaimana saja sistem pengelompokannya. Dalam sistem pendidikan kepramukaan, anggota gerakan pramuka dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang diatur berdasarkan usia dari anggota gerakan pramuka. Kelompok usia 7 sampai dengan 10 tahun disebut pramuka siaga. Kelompok usia 11 sampai 15 tahun disebut pramuka penggalang. Kelompok usia 16 sampai 20 tahun disebut pramuka penegak. Kelompok usia 21 sampai 25 tahun disebut pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus yang ditunjuk, yaitu orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam gerakan kepramukaan. Misalkan pembina adalah anggota dewasa yang ditunjuk khusus untuk memimpin pramuka. Ada lagi yang dinamakan andalan. Andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam gerakan pramuka. Ada juga pelatih, pamong saka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Pramuka siaga disebut pramuka siaga sesuai dengan kiasan atau kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiapkan diri untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tongkat awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang diberi nama perindukan. Barung diberi nama dengan warna, semisal barung merah, barung hijau, dan lain-lain. Sebuah barung beranggotakan antara 6-8 orang pramuka siaga, dipimpin oleh seorang pimpinan barung atau pinrung yang dipilih barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pimpinan barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu sendiri. Penggalang. Penggunaan istilah penggalang sebagaimana istilah-istilah lain dalam gerakan pramuka diambil dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk kepada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagaimana golongan peserta didik pramuka lainnya, dalam setiap kegiatan pramuka penggalang diorganisasikan dalam kelompok atau satuan secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan metode kepramukaan yang salah satunya dilaksanakan dengan metode kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Satuan terkecil pramuka penggalang disebut dengan regu, yang terdiri atas 5-10 orang anggota. Regu putra dinamakan dengan menggunakan nama hewan atau alat-alat yang berguna seperti regu Raja Wali, regu harimau, atau regu traktor. Sedangkan regu putri dinamakan dengan nama-nama tumbuhan atau bunga, semisal regu melati, regu kenanga, atau regu mawar. Setiap regu dipimpin oleh pimpinan regu yang disingkat pinru dan dibantu seorang wakil pimpinan regu yang disingkat wapinru. 4 regu dihimpun dalam satu satuan lebih besar yang dinamakan pasukan. Pasukan dipimpin oleh satu pimpinan regu utama atau disebut pratama. Pratama sendiri dipilih dari dan oleh para pemimpin regu anggota pasukan tersebut. Dalam pasukan juga dibentuk Dewan Pasukan Penggalang
atau Dewan Penggalang. Dewan ini bertugas mengurus dan mengatur kegiatan-kegiatan pasukan penggalang, serta mengurusi tata tertib dan tata usaha pasukan. Dewan Penggalang beranggotakan semua pimpinan regu dan wakil pimpinan regu, dan sebuah pasukan yang diketuai oleh Pratama, sedangkan pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat dan pembimbing, namun mempunyai hak untuk mengambil keputusan akhir. Selain itu, ada juga terdapat Dewan Kehormatan, bertugas membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka, seperti menentukan pelantikan, pemberian TKK dan tanda penghargaan, pelantikan Pinru, Wapinru, dan Pratama, menentukan tindakan atas pelanggaran kode kehormatan, dan merehabilitasi anggota pasukan. Ketua Dewan Kehormatan adalah pembina penggalang, wakilnya pembantu pembina, dan sekretarisnya pimpinan regu. Kata penegak atau kata dasar tegak merujuk pada tahap keberhasilan bangsa Indonesia dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tahap tegaknya atau berdirian negara Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pramuka penegak dikumpulkan dalam kelompok. Kelompok atau satuan terkecil disebut sangga yang terdiri atas 4-8 pramuka. Sangga dinamakan dengan nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Sangga dipimpin secara bergantian oleh pimpinan sangga atau disingkat pinsa, yang dipilih dari dan oleh anggota sangga yang bersangkutan. 3 atau 4 sangga dengan total anggota 12-32 dihimpun dalam satuan yang lebih besar yang disebut sebagai ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang pemimpin sangga utama yang disebut pradana, yang dipilih dari dan oleh para pemimpin sangga dalam pasukan tersebut. Pradana yang terpilih tetap menjadi pemimpin bagi sangganya. Nama ambalan diambil dari nama-nama pahlawan atau tokoh sejarah, pewayangan, ataupun legenda. Selain itu, untuk membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, dibentuk pula Dewan Kehormatan Penegak yang bertugas menentukan pelantikan, penghargaan atas prestasi dan jasa, dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan, serta merehabilitasi anggota ambalan. Dalam ambalan dibentuk juga Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Penegak yang diketuai oleh Pradana dan dibantu oleh perangkatnya seperti pemangku adat, kerani atau sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dengan masa bakti selama 1 tahun. Pramuka penegak tidak hanya belajar dan berlatih di sekolah atau di Gusdepan saja, tetapi ada beberapa wadah pembinaan yang bisa dijadikan tempat belajar, berlatih, guna menambah wawasan yang lebih luas, di antaranya Dewan Kerja, Satuan Karya atau Saka, Satuan Komunitas atau Sarko, Satuan Tugas Pramuka Peduli, Satuan Kegiatan Protokol. Pandega merupakan golongan peserta didik terakhir dalam gerakan pramuka. Dalam bahasa Inggris, pandega biasa disebut sebagai senior roper. Istilah pandega mempunyai arti pemuka atau ahli. Hal ini mengandung filosofi berdasarkan romantisme perjuangan bangsa Indonesia, di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan, Republik Indonesia dilanjutkan dengan masa memandegakan pelaksanaan pembangunan negeri Indonesia. Pramuka Pandega dihimpun dalam satuan yang dinamakan Racana. Satuan Racana Pandega idealnya beranggota antara 10-30 pramuka. Pandega Racana dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut reka. Racana Pandega menggunakan nama dan lambang yang dipilih sesuai dengan aspirasi anggota dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan Racana. Biasanya menggunakan nama pahlawan, namun dapat juga menggunakan nama tokoh, nama senjata, nama kerajaan dalam pewayangan, atau nama cerita mitos. Sedangkan reka bisa dinamakan berdasarkan sesuai keinginan anggota sesuai dengan minat bersama anggota. Racana dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Pradana. Pradana dipilih dan musyawarah anggota Racana. Organisasi Racana disusun sesuai organisasi yang terdapat di masyarakat pada umumnya, karena pada usia Pandega sudah terjun dalam kehidupan masyarakat. Dalam organisasi Racana terdapat Dewan Racana Pandega yang disebut Dewan Pandega dan Dewan Kehormatan.
Struktur organisasi Dewan Pandega terdiri atas Ketua Racana atau Pradana, Kerani atau Sekretaris, Bendahara, Pemangku Adat atau Penjaga Kode Etik Racana atau Tata Cara Adat Racana, dan beberapa anggota. Sedangkan pembina Racana bertindak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing, dan mempunyai hak dalam mengambil keputusan akhir. Dewan Pandega mempunyai tugas merencanakan program kegiatan, mengurus dan mengatur kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, merekrut anggota baru, mencari atau mengidentifikasi sumber dana untuk disampaikan kepada Ketua Gusdepan, mengelola untuk menjalankan program kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pembina gugus depan. Dewan Kehormatan Pandega adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Pandega. Tugas Dewan Kehormatan Pandega yaitu menentukan pelantikan, memberikan penghargaan kepada pandega yang berprestasi, memberikan tindakan hukuman atas pelanggaran terhadap kode kehormatan, rehabilitasi anggota. Demikianlah kakak-kakak dan adik-adik video tentang pengompokan dan tingkatan dalam gerakan pramuka dan istilah-istilah yang dipakai dalam gerakan pramuka dan mengapa diambil istilah-istilah tersebut. Semoga video ini bermanfaat untuk kakak-kakak dan adik-adik semua. Semoga kita semua tetap sehat. Saya akhiri. Terima kasih. Salam pramuka.